Halo Pisces, ketemu lagi dengan saya Dia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Merinding saat kamu mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Tower, ada Eight of Swords, The High Priestess, Eight of Chalice, dan di sini ada Ten of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Tower. Saya merasakan ini kayak ada sesuatu hal yang membuat kamu nantinya sangat kecewa ya. Membuat kamu bisa saja tak bisa menahan air mata saking sedihnya, saking kecewanya. Ini bisa tentang kegagalan, kehancuran, perpisahan, atau kehilangan. Ada The Tower, ada yang hancur. Entah itu sebuah hubungan, atau itu sebuah karir atau usaha. Saya merasakan di sini ya memang ada yang terjadi ya. Atau di sini ada orang yang kamu percaya justru merusak semuanya. Justru merampas semuanya. Bisa saja seseorang ini kayak menggantikan posisi kamu, merampas kebahagiaan kamu, mengambil apa yang kamu miliki, entah itu tentang pasangan, atau mungkin posisi, karir, jabatan tertentu, atau tentang usaha. Ada yang menipu, bisa saja, artinya ada kehancuran di sini. Ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini nggak bisa lagi membendung air mata kamu ya. Ini sesuatu hal yang yang besar ya. Ini tentang yang kamu dengar nantinya, yang akan sampai ke telinga kamu ini tentang sesuatu hal yang bisa saja bikin kamu itu nggak nyangka, nggak menduga orang yang kamu percaya ternyata justru dalang di sebalik semua itu. Bisa saja ada hal yang membuat kamu di sini sangat kecewa. Baik itu tentang kepercayaan yang sudah dinodai, atau dalam segi materi banyak yang mungkin membuat kamu kehilangan. Ada sebagian kamu yang ini bisa tentang sudah berlalu ya, atau mungkin sebagian kamu mengalaminya saat ini, dan untuk kedepannya semoga ini tidak terjadi. Ada The Tower, tapi The Tower di sini ini tidak hanya tentang kehancuran ya. Ini juga tentang awal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang akan dimulai. Artinya setelah kehancuran kamu mampu untuk bangkit. Ini kabar bahagia juga ya, kabar baik juga untuk kamu.
karena akan ada awal yang baru untuk kamu sebentar lagi. Artinya tidak akan lama kamu berada dalam keterpurukan. Artinya kamu akan mampu untuk melewati masa-masa transisi ya. Artinya kamu akan mampu untuk memahami, mengerti bahwa dalam hidup selalu ada naik turunnya. Terkadang ada jatuh bangunnya. Dan dari hal itu kamu mampu untuk kembali bangkit. Kamu tidak di sini ada Eight of Swords. Kamu tidak berfokus kepada kehancuran tersebut. Kamu tidak berfokus mencari tahu kenapa, mengapa semua terjadi, kenapa dia melakukan hal itu kepada kamu, apa yang salah. Kamu tidak berusaha lagi untuk mencari alasan-alasan kenapa ada kehancuran, kenapa ada keterpurukan dalam kehidupan kamu. Tapi di sini kamu berfokus bagaimana caranya kamu untuk bangkit, mulai lagi dari nol. Kamu gak ada waktu untuk mikirin kenapa itu terjadi, mengapa. Kenapa seseorang berniat seperti itu, kenapa ada orang yang merusak kepercayaan kamu. Ya kamu di sini sudah berpikir, ya udah, kalau ada orang seperti itu dalam kehidupan kamu, ya udah kamu cut. Kamu lebih mengambil jarak atau bahkan memang memutus hubungan. Karena kamu gak mau terbebani dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu ya. Ada Eight of Swords. Saya merasakan apa yang sudah terjadi cukup untuk membuat kamu lebih bisa selektif dalam memilih, baik tentang pertemanan atau tentang sebuah hubungan atau apapun yang kamu jalani. Kamu gak mau meratapi, kamu gak mau larut. Meski ada juga sebagian kamu yang memang butuh jeda butuh waktu, butuh proses untuk benar-benar mengembalikan kepercayaan di diri kamu, karena memang terkadang tidak mudah. Ada yang mungkin hilang di sini kepercayaan diri, merasa sanggup nggak ngulang dari awal lagi, bisa nggak Artinya fokus kamu adalah terhadap diri kamu sendiri saat ini. Karena untuk membuka awal yang baru, sesuatu hal yang baru, kamu harus yakin dulu terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus percaya dulu terhadap diri kamu sendiri. Itu yang saya lihat di sini. Fokus kamu saat ini adalah tentang sesuatu hal yang positif, tidak lagi tentang apa yang udah terjadi, apa yang sudah kamu alami, yang udah berlalu. Ya udah, saat ini fokus kamu melangkah maju. Ada the High Priestess di sini. Kamu sudah kayak sudah tahu tujuan Kamu sudah lebih berani. Kamu sudah lebih yakin bahwa langkah kamu ini akan mengantarkan kamu kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik nantinya. Asalkan di sini kamu punya keberanian Kamu tidak mau dikendalikan oleh ketakutan. Kamu tidak mau dikendalikan oleh kecemasan, karena itu kamu tahu hal itu akan menghambat langkah kamu, menghambat kamu untuk kembali tumbuh dan berkembang. Kamu nggak mau itu. Artinya di sini meski pelan, tapi kamu berusaha untuk tetap melangkah, berusaha untuk kembali menemukan yang ingin kamu capai, yang ingin kamu miliki. Dan setiap yang terjadi dalam hidup kamu, baik itu tentang kehancuran, kegagalan, jatuh bangun, itu punya alasannya Kenapa itu menimpa kamu? Karena ada yang terbaik untuk kamu. Kenapa kamu harus mengalaminya? Karena kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Jadi setiap yang terjadi dalam hidup artinya kamu punya alasan. Jadi gak ada alasan kamu merasa gak sanggup, kamu merasa gak mampu. Artinya Tuhan memberikan ujian, cobaan karena kamu mampu, karena kamu kuat, karena kamu punya mental yang kuat. Yang pada akhirnya di sini saya merasakan kamu kembali berani untuk melangkah, kamu percaya diri, karena kamu sadar jika kamu tidak berani melangkah, kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu, dan kamu nggak mau itu. Di sini ada Eight of Cups. Saya melihat kamu sudah mulai terbiasa
terbiasa dengan ya dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang terjadi di luar kendali ya, di luar prediksi. Kamu ya mungkin sudah terbiasa dengan beban ya, beban yang mungkin ada dalam pikiran, perasaan tentang kegagalan ya. Artinya kamu sudah lebih terbiasa dan sudah beradaptasi. Oke, sudah lebih sudah lebih ya, inilah hidup. Kadang ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Kamu sudah lebih mengerti dan memahami hal itu. Dan saya lihat kamu punya mental yang kuat ya, mental kamu yang lebih terasah karena hal-hal yang terjadi ya. Mungkin ada yang punya masalah ya, mungkin bertubi-tubi, belum selesai satu masalah udah ketemu lagi masalah yang baru. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih terbiasa ya, kamu sudah tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu memperdulikan tentang apa yang terjadi dulunya. Yang saat ini ya melangkah aja dulu, lakukan aja dulu. Oke, kamu yakin apa yang kamu lakukan ini nggak akan ada yang sia-sia, selalu akan ada hasil apapun. Tentang perjuangan, pengorbanan, hal-hal yang tidak mudah. Oke. Artinya di sini saya melihat kamu mampu untuk memulai sesuatu hal yang baru, membuka diri, percaya diri lagi, yakin kamu akan bisa memiliki sesuatu hal yang jauh lebih baik. Karena buat apa ya? Mungkin dalam sebuah hubungan mempertahankan sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan. Buat apa? Kamu juga tidak mau terlalu memaksakan lagi. Kamu sudah lebih mengikuti alur kehidupan. Ya memang kalau ada perpisahan ya udah, kamu nggak mempertahankan sesuatu hal yang nggak mau dipertahankan, artinya nggak mau memaksakan ya. Kamu yakin ya suatu saat kamu benar-benar akan menemukan seseorang yang satu visi, satu tujuan, yang lebih bisa menghargai kamu, lebih bisa mencintai kamu. Ya mungkin hal-hal yang tidak kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya. Itu saya melihat ya pada akhirnya kamu akan benar-benar ketemu dengan seseorang yang bisa lebih mencintai, menghargai, memprioritaskan kamu sebagai pasangannya. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu dapatkan dulunya. Oke, jadi meski ada yang mungkin berpisah, entah itu bercerai karena pengkhianatan atau perselingkuhan apapun, ya pada akhirnya saya merasakan suatu saat kamu akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, sesuatu hal yang bahkan tidak pernah kamu sangka. Bahkan ini bisa saja melebihi dari ekspektasi kamu. Ini bisa saja terjadi. Oke, kita lanjut. Di sini ada Trust the Eagle. Di sini ada Lemuria. Ada Warrior Woman. Ada Yes. Dan di sini juga ada Answer the Call. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih yakin ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu sudah lebih jujur juga, udah bisa jujur terhadap diri sendiri. Ya mungkin selama ini masih dalam ketakutan atau masih dalam kekhawatiran, ya mungkin itulah yang menghambat langkah kamu. Tapi pada akhirnya di sini kamu sudah mampu untuk percaya diri, kamu yakin apa yang kamu lakukan ini, keputusan atau pilihan yang kamu ambil ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke. Dan kamu sudah lebih bisa paham ya, untuk bisa mencapai sesuatu hal itu memang butuh prosesnya, ada tahapannya, ada step by stepnya. Kamu sudah lebih paham dan mengerti dan berusaha untuk lebih menikmati. Oke, menikmati setiap proses, tidak mau terlalu terbebani, karena jika kamu terbebani nanti bisa saja di saat kamu capek, lelah, kamu berhenti. Dan itu kamu gak mau. Jadi saat ini kamu berusaha untuk menikmati, enjoy dalam proses kamu yang apapun, yang nyakitin kah, bikin kamu nangis kah, bikin kamu kecewa, tapi kamu berusaha untuk menikmati agar kamu bisa tetap sampai di tujuan kamu. Kamu gak mau merusak
langkah kamu, merusak apa yang sudah kamu rencanakan hanya karena keputusasaan dalam diri kamu. Oke, kamu nggak mau. Artinya di sini memang selalu ada perjuangan ya, selalu ada perjuangan, selalu ada pengorbanan tentang apapun itu. Oke, ya memang ada ya sebagian kamu yang memang di sini berjuang. Ya mungkin ada yang hidup menjalani sebagai orang tua tunggal ya, yang membuat kamu harus berjuang, harus struggle, harus mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri, harus menafkahi ya, harus banting setir, yang mungkin selama ini bergantung hidup, tapi ya tiba-tiba ada yang terjadi, ada yang mungkin merampas kebahagiaan kamu, yang tiba-tiba ya kamu harus mampu untuk mengambil alih semuanya, kamu harus mampu untuk survive, kamu mampu untuk membahagiakan diri kamu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kamu gak mau bertahan dengan sesuatu hal yang membuat kamu semakin tersakiti. Karena kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk bisa memiliki sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ada yes di sini, dan saya merasakan kamu juga sudah lebih terbuka ya. Kamu pribadi yang nggak mau terlalu larut dalam kesedihan. Kamu seseorang yang gampang move on, oke? Itu hal yang positif sebenarnya. Kamu nggak mau larut dalam kesedihan, dalam hal-hal yang semakin membuat kamu tertekan dan terpuruk. Ya kalau memang iya ya iya, artinya kamu udah nggak mau. Tapi di sini kamu nggak mau banyak basa-basi, nggak mau banyak drama, nggak mau banyak kebohongan juga. Kamu di sini orangnya udah lebih to the point ya. Kalau memang ini baik untuk kamu ya kamu akan katakan iya. Tapi kalau enggak ya kamu akan berani untuk melakukan penolakan dan katakan tidak. Oke, kamu nggak mau banyak drama lagi. Kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih serius, lebih berkomitmen. Oke, sesuatu hal yang akan membuat yang akan memberikan masa depan yang satu visi, satu misi, dan satu frekuensi. Oke. Jadi kamu nggak muluk-muluk ya. Artinya kamu gampang move on. Kamu juga lebih bisa membuka hati. Ya kalau ini baik untuk kamu ya tetap dalam pertimbangan. Tetap melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya dari satu sisi saja. Karena setiap orang yang mungkin di sini tidak hanya kamu yang punya masa lalu tentang kesedihan atau kekecewaan. Yang mungkin seseorang ini juga punya masa lalu tentang perpisahan atau tentang pengkhianatan. Jadi ya kamu sudah lebih melihat seseorang itu ya dari keseluruhannya. Tidak hanya tentang dari masa lalunya, tetapi juga tentang dia yang saat ini dan dia yang kedepannya. Oke, karena biasanya sesuatu hal yang nantinya sesuatu hal yang sifatnya datang dari hati itu juga akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Oke, jadi rasakan, lebih selektif, lebih peka, lebih sensitif terhadap sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya yang sedang kamu hadapi saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!